Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdullah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi Sistem Informasi dengan NIM 24040229. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pemasok dan untuk transaksi itu yang di bagian penjualan. Nah, kita bakal masuk ke dalam daftar pemasok dulu. Untuk halaman ini nih yang kita lihat sekarang ini, itu di codingan itu berada di indeks. Nah, ini dia. Kita langsung masuk saja. Untuk root yang seperti ini, nah itu tuh dia berarti menuju ke arah create yang ini tadi. Kan dia bilang aref. Nah, aref ini yang membuat tulisan ini menjadi link. Contoh, ini kan dia tambah pemasok tadi kan. Pas kita tekan tambah pemasok, dia pergi ke form tambah pemasok atau yang disebut juga dengan create tadi nih. Nah, tambah pemasok. Nah, gitu. Lalu di sini ada if, dimana itu adalah jika kita nambah pemasoknya itu berhasil, dia bakal mengeluarkan pesan sukses atau alert, yaitu kayak data berhasil ditambahkan. Contohnya gini, kita coba masukkan seperti ini. Halamannya kita asal aja dulu, ditambah. Nah, kita simpan data. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, inilah pesan sukses tadi itu. Kalau pesan error itu biasanya bakalan muncul error ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian ini, for else. Di sini itu dia melakukan perulangan dari variabel data tadi ini. Nah, variabel data itu berarti berasal dari ini tadi, nih data. Dia ngambil variabel yang ini. Nah, dia nanti bakal menampilkan data tersebut. Lalu kita sama ini juga pemasok edit, berarti dia pergi ke edit, pemasok destroy. Nah, kan di sini tidak ada file delete ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh dia langsung pergi ke dalam controllernya langsung di sini. Nah, yang destroy ini. Nah, dia bakal membaca tabel pemasok where ID pemasok. Contohnya, kita mau menghapus data tadi. Nih. Nah, ini nih dia berada di where ID pemasok. Dia bakal nanya dulu, ada alertnya, yakin ingin menghapus data ini. Nah, ketika kita tekan OK, nah data berhasil dihapus. Nah, itu tuh dia udah berada di sini tadi. Nih, dilihat. Nih, ini perintah tadi. Nah, untuk di indeks tadi itu ini dia alertnya tadi. Yakin ingin hapus data ini. Nah, gitu. Lanjut, kita bakal pergi ke bagian create. Di bagian create itu sama aja, untuk kembalinya yang di sini itu bakal kembali ke halaman indeks yang pertama tadi. Lalu ada nah, ini kita langsung masuk ke formnya itu. Nah, ini form yang ada tampil di sini tuh. Inilah dia codingan atau teman-teman ya. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan seperti ini juga. Nah, name-nya ini harus sama seperti yang ada di database dan sesuai dengan yang ada di controller. Kalau tidak sama, dia bakalan error ya teman-teman ya. Nah, pemasok store di sini yang dimaksud di sini tuh, ketika kita tekan simpan data nanti, dia bakal masuk ke store dulu, memproses data. Nah, lalu baru menyimpannya. Itulah guna pemasok store tadi. Nah, pemasok store itu berada di
Nah, sini teman-teman. Nih, dia pertama bakalan memvalidasi dulu, lalu dia bakal melakukan insert atau create tadi ya teman-teman, lalu data berhasil ditambahkan. Nah, untuk create oke, sudah. Lalu ada edit. Nah, untuk di bagian edit ini kurang lebih sama di create. Nah, di edit ini contoh kita mau ngedit yang ini. Nah, di sini kan sudah ada tuh form-formnya nih. Form-form yang ini tadi kan tampilannya. Nah, di sini tuh kenapa tiba-tiba langsung sesuai datanya dengan yang tadi? Jadi dia tuh ada method put. Nah, method put ini dia mengambil data dari ID pemasok yang udah kita create sebelumnya tadi, ngambil data ID yang di sini tadi. Jadi ketika kita tekan edit, nah dia tuh langsung menampilkan post nih. Nah, guna method post ini dia menampilkan data itu langsung di dalam formnya itu. Nah, jadi kita tinggal ngubah di sini aja. Jadi kita tidak perlu takut kayak takutnya misalnya pas kita tekan edit, benar nggak ya data ini yang mau edit tadi, karena datanya tuh langsung udah tertulis di sini. Jadi kita tinggal ubah. Contoh Tangerang kita buat tambah 1. Kita tekan update data. Nah, di sini datanya sudah teredit menjadi 1 ya teman-teman ya. Nah itu di bagian edit tadi. Ketika kita sudah melakukan edit, nah dia bakal mengupdate data tadi, bakal memvalidasi dan bakal data yang di database yang awalnya tadi itu nggak ada 1, dia bakal berubah menjadi 1 ketika sudah diupdate tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada kita juga ada rootnya di sini teman-teman ya, kan kita tadi pemasok. Nah, di sini wajib menambahkan use app http controllers / pemasok controller. Nah, juga ada kita menggunakan resource di sini yang dimana dia tuh bakal kayak otomatis gitu dari Laravel sendiri. Biasanya kan orang ada yang beberapa kayak pakai get post. Jadi kalau di sini tuh dia langsung otomatis kalau kita pakai resource ya teman-teman ya. Nah, di web ini juga tidak boleh salah-salah untuk penamaannya, ininya. Kalau ketika salah dia bakalan error dan view-nya atau tampilannya itu tidak bakalan muncul di sini, bakal error walaupun di bagian index, edit, create controllernya udah benar. Kalau di sininya salah, kayak contoh nih kita salahkan yang pemasoknya nih, tetap kita salahkan, kita bakal pergi ke pemasok. Nah, not found dia karena tidak karena dia error. Nah, ketika kita benerin, nah dia bakal muncul lagi. Nah, begitu. Lalu kita bakal masuk ke dalam penjualan. Nah, kita di sini bakal bahas CRUD-nya dulu berserta indeksnya juga seperti pada sebelumnya juga. Untuk indeks itu masih kurang lebih sama seperti ini. CRUD penjualan indeks, dia get di sini karena dia menampilkan data-datanya. Ini dia data-data yang ditampilkan. Lalu ada ini juga dari sampai filter di sini. Ini kita bisa mengatur contohnya kita mau ngerekap penjualan dari 2024 bulan 1 tanggal 15 Januari. Nih contoh, kita bisa pilih 2024 Januari 15 sampai terakhir itu tanggal 20. Kita ada menginput Januari. Nah, kita filter. Nah, dia bakal keluar laporan rekap penjualannya yang bisa juga dicetak PDF. Nah, nanti bakal kita singgung atau kita bahas juga. Nah, itu gunanya yang dari sampai itu.
Lalu ini masih sama seperti biasanya, tidak ada yang spesifik, masih sama di sini penjualan destroy dan lain-lain. Nah, kita bakal masuk ke bagian create-nya. Nah, untuk create-nya ini yang kan ada input penjualan dan mutasi item penjualan, di mana ketika kita mengisi data seperti ini, contoh kita isi pilih customer. Kenapa customer? Harusnya kan nama, tapi di sini saya membuat nomor telepon. Jadi jadi itu dia di sini kan tadi menampilkan untuk input penjualan. Nah, di sini tuh customer tadi itu kan tadi munculnya nomor HP. Nah, dia bisa muncul nomor HP karena kita memanggilnya tuh di bagian nomor HP yang berada di database customernya tadi atau pelanggan. Untuk mekanik juga itu kita ngambilnya nama di sini, maka yang muncul di sini nama-nama mekanik. Lalu jenis kendaraan sama juga, kita manggilnya nama motor. Terus nomor polisi ini kita ngambil BM-nya kayak gini. Nah, lalu di sini, untuk yang atas ini, dia itu bakal masuk ke database penjualan dan di bawah ini bakal masuk ke mutasi ya teman-teman. Nah, di sini nama barang ini berelasi dengan part dan jasa yang di sini. Ketika kita pilih rantai, nah kita simpan, itu bakal yang atas bakal nyimpan ke penjualan dan yang bawah bakal nyimpan ke mutasi. Nah, contohnya ini kita bisa lihat detailnya. Nah, nama yang kita beli tadi rantai, terus harganya ini dilayani oleh Budi, nomor platnya sesuai, customer juga sesuai, Hondanya juga. Nah, seperti itu. Untuk create itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada pembatasnya, di mana yang di bawah tadi ini itu masuknya ke dalam database mutasi. Kita bisa juga lihat di sini. Nah, di sini dia ada left join juga, di mana left join mutasi juga agar bisa berelasi dengan mutasi tadinya itu. Ini seperti ini. Nah, ini insert mutasi yang tadi itu, insert mutasi. Nah, lalu kita bakal pergi ke edit di sini untuk edit penjualan. Nah, edit penjualan itu kurang lebih ya sama. Di sini ada penjualan edit, penjualan update. Nah, dia perginya ke yang penjualan untuk yang bagian update. Nih, di sini update. Mana ya? Store, edit, update. Nah, ini dia update-nya. Nah, kita bisa coba tekan edit. Nah, ini masih sama yang sebelumnya. Datanya langsung muncul karena di edit itu kita menggunakan method put, yang dimana dia menampilkan data
yang ada gitu. Nah, di sini kita contoh ganti jadi Eko Prasetyo, Hondanya jadi Eko Prasetyo, nomor HP-nya ini contohnya. Terus rantainya kita ubah jadi minyak rem. Kita update. Nah, ini dia Eko Prasetyo tadi. Kita ubah jadi minyak rem, nomor HP-nya sama, nomor platnya sama, Honda kita ubah ke Yamaha. Nah, itu untuk yang edit. Lalu kita masuk ke dalam, oh ya, kita coba bakal delete tadi. Apakah delete-nya berfungsi apa tidak ya teman-teman. Seperti biasanya delete itu langsung ke destroy yang ada di controller. Nah, oke, datanya juga langsung terhapus ya teman-teman ya. Nah, langsung kita masuk ke bagian invoice. Nah, untuk invoice ini itu dia yang ini, yang cetak. Nah, inilah invoice yang tadi tuh. Dia tuh menampilkan, dia kurang lebih sama dengan detail. Nah, tapi detail tuh untuk detail apa aja yang kita beli. Nah, invoice ini untuk cetaknya. Biasanya ini yang bakal dicetak nantinya. Nih. Di sini juga dia manggil customer dengan nomor HP, kendaraan dengan jenis kendaraan, dengan nomor platnya, terus mekaniknya nama mekanik. Nah, gitu. Lalu itu ada bagian detail atau ini detail. Nah, detail. Nah, detail tuh ya isinya seperti ini, ada penjualan indeks. Itu balik ke kalau kita lagi dalam sini ini ya. Kita bakal balik ke indeks, lalu ada cetak laporan. Nah, cetak laporan itu yang ini tadi, cetak laporan. Nah, dia bisa dicetak laporannya kayak gini jadi PDF. Kurang lebih sama antara invoice dengan detail. Nah, kalau untuk di dalamnya itu dia ada di nih, untuk invoice dia ini nih. Dia bakal invoice, kita bakal bahas controller invoice. Nah, di sini dia menggunakan variabel jual dan variabel items yang di-compact agar muncul di bagian invoice-nya. Nah, di sini ada yang pakai variabel jual. Nah, yang ini jual pakai variabel jual untuk yang tabel penjualan, dan items itu bakal masuk ke dalam tabel mutasi ya teman-teman ya. Nah, lanjut ada detail penjualan. Detail penjualan yang tadi sama juga, compactnya jual dan item, satunya masuk ke penjualan dan satunya masuk ke items. Nah, mungkin di sini filter tadi udah aku jelasin juga. Filter ini gunanya untuk rekap pembelian, seluruh pembelian, bisa seluruh atau sesuai yang keinginan kita aja. Nah, mungkin segitu aja. Oh iya teman-teman, lupa. Nah, untuk webnya itu untuk invoice, detail, rekap, itu kita harus buat seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus buatkan root get-nya agar bisa menampilkan.
soalnya kan dia bakal ada kayak bakal nampilkan cetak PDF juga kan, jadi dia harus menampilkan seperti ini ya. Penjualan terus ID invoice, dia berarti ngambil ID-nya penjualan titik invoice, berarti dari penjualan yang invoice ini. Nah begitu juga detail dan recap, itu harus dibuatkan get-nya untuk menampilkannya ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.